Sebelum lo nonton video gue, jangan lupa untuk subscribe ya. Gak ada ruginya lo subscribe sama sekarang ntar aja sama aja ya. Hasilnya segitu-gitu juga, makanya subscribe dan share ke teman-teman lo biar semuanya makin gaul, makin kece, makin kokil dan makin teracos. Selamat menonton and stay. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel gue, channel terkece, channel terupdate, channel wow. Acos. Welcome to my channel with me, Rimba. Hari ini gue nggak sendiri, my bro and sis. Hari ini gue lagi sama korban PHK yang kena dampak COVID-19. Ya kan, ada Dona, ada Aldi. Nah, kali ini gue lagi pengen interview mereka ya kan. Kabarnya kan korban PHK ini makin banyak banget nih Bang Dona sama Bener Bang tuh. Aldi ya kan. Bener gak? Bener. Khususnya lo ya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang lebih serius lagi, boleh dong kenalan dulu, terus biografi lo apa ya kan, background lo sebelum lo kerja di mana dan apa namanya, kenapa lo di PHK alasannya ya kan, suka duka lo selama kerjaan. Boleh di review dulu buat Bang Dona dan Aldi. Mungkin Langsung Dona aja. duluan Mas ya. Aldi dan Mungkin Dona. aneh Oke, duluan Dona ya kan? deh. Nama Ani Mardona ya kan. Aneh kerja adalah di restoran lah ya kan. Restoran, Di ya. Nah, mungkin di PHK karena tahu sendiri kan lagi kayak gini, pengurangan karyawan karena Nah. pendapatan juga nggak Berkurang, parah. benar-benar parah ya. Parah pendapatan. Jadi istilahnya itu benar-benar tuh yang tadinya lo harusnya bekerja setiap hari, awalnya lo dirumahin dulu bilangnya. Iya, begitulah. Awal dari kerja, nah pas buat corona lagi bam di Indonesia Langsung kan. dipecat apa ya, Nggak, dirumahin dulu? Iya langsung dirumahin dulu. Rumahin dulu, Tiba-tiba alasan dap- dirumahin. Iya, Terus dapat kabar ya udah. langsung dapat tulisan tertulis lo dikena ke PHK. Gitu. Kalau lo Bang Aldi? Gue kerja di Atosgo Mas. Atosgo. Iya. Terus gue apaan tuh? PT Atosgo sebagai kurir. Kurir Anjay. makanan. Iya bener. Terus, Makanan minuman bisa. tapi itu lo kerja sebagai mitra apa ya, gimana itu? Bukan mitra, jatuhnya kita kurir buat mengantar, kan jadi aplikasi kayak semacam Grab Mas. Kayak semacam Grab. Kita ojek kurir online lah nih. ya. Nah. Jadi tuh kantinnya nggak jauh dari perusahaan. Oke, kalau bicara tentang yang namanya kerjaan ya kan, sebenarnya di saat lo kena PHK kayak gini, lo sedih gak sih? Atau juga benar-benar dampak yang paling serius daripada PHK ini apa? Kan banyak juga tuh dari rekan-rekan kita sampai yang kabarnya banting setir lah ya kan, yang tadinya jadi apa namanya pekerja jadi kuli bangunan biasa, atau juga ya macam-macam lah ya. Ada juga yang bikin status-status alay ya kan, kayak misalkan gue dipecat nih bos ya kan, alik lau ya kan, bener gak? Bener. Nah, kalau lo kayak gitu gak? Apa lo punya cara sendiri untuk mengatasi Alhamdulillahnya gue PHK nggak yang- bikin status Mas. Oh gitu. Iya. Namanya aktivitas kan aktivitas gue nggak berjalan sesuai Tapi tak dulu bro, awalnya lu nih. jangan manggil gue mas-mas, emangnya gue tukang pecel ayam, Nah. manggil gue abang ya Siapa kan? ya, Bang Rimba? Nah, karena gue orang Bang Rim, anjay. tahu, Rimba ya kan? TV. Mantep ya kan. Terus lo ceritain lagi deh, gimana itu? Dari mana nih? Dari Ceritain mulai lo awal kerja di Atosgo, Iya. terus juga Sandenter ganti-gantian juga ya, terus kasih juga Mungkin nih dari gue dulu nih kali cerita ya. kisah sedih lo, kisah menarik lo sebelum gue ke pertanyaan yang lebih serius lagi nih bro. Nih mungkin kejadian gue pas sebelum Covid nih Mas. Bang Rimba. Nah, Sorry jangan nih. mas-mas Lo dong. manusia dibilangin tuh- rimba. Ya, maaf deh sekali lagi kan. Alik lau. Coba. Kejadian gue pas sebelum Covid. Aktivitas gue dimulai dari habis subuh. Biasanya gue sholat Mandi dulu kali. dulu, utamain sholat. Mandi langsung berangkat dong jam 6. Berangkat. Kerja balik jam 4. Itu pas aktivitas sebelum Covid. Jam 4 apaan? Jam 4 sore Don. Lu masih dipertegas aja. Berarti lo kerja 8 jam tuh ya? Iya. Sian nih. Nah, Apa? terus bicara tentang yang namanya kerjaan lo tadi ya kan. Hal yang paling lo ingat dalam kerjaan lo ya kan, sampai lo tuh benar-benar merasa kehilangan pekerjaan ini akibat Covid, boleh diceritain mungkin ke teman-teman subscriber ya kan. Nih mungkin gue bakal cerita langsung aja Mas ya biar nggak lama. Mas lagi, abang. Bang Rimba. Biasaan manggil Mas sih gue. Ini harus dirukiah emang nih orangnya. Wah, dikira ada setan mas. Iya. Tuh lu juga emas. Bang Rimba. Nah, Jadi nih gue jadi ngeblank nih kok kayak gini. langsung aja ya kan ngobrol. Jadi tuh akibatnya nih mungkin nih bagi gue nih, yang aktivitas gue tuh nggak serutin awal sebelum Covid. Lo tau lah. Paham. Dan apalagi hal materi. Berarti duit. kalau bicara tentang yang namanya Covid itu bener-bener dampaknya ya. Tapi Parah, kan kalau boleh tahu nih, dulu sebelum ada Covid, ya kan, sebelum ada Covid, pendapatan lo di pekerjaan lo yang dulu berapa sih pendapatan lo nih?
Yang tadi gue bilang, lo kan tadi bilang katanya dengan adanya COVID menurun, ya kan? Nah, gue pengen tahu pendapatan lo nih sebelum ada COVID, ya kan? Kira-kira tuh lo bawa pulang di tempat kerja dulu bisa bawa berapa duit gitu? Kurang lebih nih mas ya, kalau gue bisa 4,2, bisa 4,5 lah. Itu penghasilan sehari bang. Udah matip sih itu Sehari? biasanya. Sehari 4 Enggak juta. sehari lah, lu ngaco ay. Kaget gue dengerin. Sebulan. Nah, itu kalau itu kan lo ya. Nah, kalau sekarang gue pengen tanya nih sama Bang Dona nih. Bang Dona gimana, Bang? Boleh. Kalau gue sih gimana ya, May? Awal gue kerja, gue jadi awalnya freelance. Freelance. Cuman dapat aja seminggu 4 hari masuk. Kadang 6 hari kalau lagi rame kan. Nah, pas awal-awal sebelum corona, kebetulan alhamdulillahnya gue naik jadi daily worker. Oke, daily Tuh, worker. daily worker tuh penjelasannya Sebagai apa kayak itu? sebulan sebagai waiter. Waiter. Kebetulan gue Cuman bidang dengan restoran gaji yang lah. berbeda. gaji yang berbeda. Oke. Perbedaannya ya mungkin gue nggak bisa nyebut lah. Cuman yang gue bisa jelasin dari masuknya udah jelas. Sebulan daily worker tuh 20 hari. Beda kan sama freelance. Freelance kalau dipanggil kalau doang. kalau freelance kan bisa cuma 3 jam, Iya, 5 jam iya. gitu kan. Ya kalau ada kerjaan rame lo dipanggil, Kalau yang nggak ada, enggak ya. ya lo nggak dipanggil Cuman gitu kan. tetap tanggung jawabnya beda jauh. Dari awalnya gue sebagai freelance cuman masuk sore, pagi, malam juga jarang. Nah, semenjak daily worker gue masuk malam terus tuh. Awes gue masuk malam terus. Gue kuliah malam juga. Gue kuliah jam 7, balik jam 10. Baik dari gue kuliah, gue langsung kerja, berangkat. Hebatnya dia kuliah mas. Hebat nih. Iya. Nah, sekarang gini gue juga Alhamdulillah lah, tapi gitu. gue jujur pribadi bro ya. Kalau gue sih gue juga kuliah banget nih, kuliah karena gue ini udah semester 8 lah ya. Sampai Sampai lagi buat skripsi dong tuh. bahkan udah skripsi bro, bahkan udah sempro tapi Naks kampus ya, aja. tapi karena misalkan karena memang situasi Covid yang benar-benar lagi parah ini, itu yang bikin gue sedikit apa ya, menurun pendapatan gue dan sehingga gue tuh nggak bisa nerusin lagi. Bahkan gue udah bikin perjanjian sama kampus buat lanjutin di tahun besok karena berasa banget. Apalagi gue kan driver ojek online yang benar-benar berasa banget semuanya itu kita kita ketergantungan sama yang namanya orang yang make jasa kita gitu. Bener-bener. Ya kan? Setuju gue sih. Nah makanya buat lo semua yang masih ada kerjaan gitu lah, bersyukur lah ya kan, lihat teman-teman kita yang di Bener. PHK, intinya selalu bersyukur aja sih kan. Terus pertanyaan gue berikutnya nih, ya kan, setelah lo di PHK seperti ini, pikiran pertama yang ada di otak lo apa ya? Yang pertama ya, kalau dari gue sih, ya mau gimana lagi tuh di keputusan perusahaan kan, bener gak sih? Iya. Bener gak? Iya, Udah namanya udah shock. keputusan mau gimana lagi kan? Shock ya kan, kaget Iya. pasti. Udah yang pertama nerima, ya gimana? Pura-pura kuat aja. Tapi lama kelamaan bener juga yang dibilangin sama Aldi tadi mas. Kayak rutinitas itu jadi berkurang. Ibaratnya pas gue masih zaman kerja, rutinitas gue jalan dong. Gue waktunya istirahat, waktunya gue di rumah sama keluarga ya kan. Waktunya kerja, waktunya kuliah. Sehari udah kayak terata lah kan, tata. Jangan lupa tuh ibadah kan. Nah, tapi semenjak Covid ini berarti lo agak-agak bingung mau ngapain? Jauh. Jadi beda ya? Jauh beda. Jadi gimana ya? Di kerjaannya di rumah ya udah kayak tidur, ngantang, luntung. Udah nggak jelas ya? Udah gak jelas. Jadi lo Dapatnya- lo sempat ngerasain jadi seorang pengangguran ya? Ya kayak gini jadinya. Nah, Sering ngerasain. Cuman berhari-hari. alhamdulillahnya ada hikmahnya ya, kita jadi lebih sering ngumpul bersama teman-teman ya kan. itu hikmahnya. Nah, kebetulannya dan juga bisa dari ngumpul sama keluarga Iya. juga ya kan? Dari sini juga banyak juga kan korban-korban PHK. Jadi ya udah nyatu aja gitu. Tapi banyak dari tanggapan ya kan dari rekan-rekan kita, orang-orang pernah gue lihat tuh di salah satu akun Facebook, ya dia ngeluh gini bro, wah semenjak ada Covid ya kan gaji gue dulu 20 juta, lo pasti tahu dong ya kan, nggak perlu gue sebut akunnya ntar pansos ya kan, dia bilang 20 juta gajinya, semenjak ada Covid dipotong jadi 10 juta, sedangkan dia punya tanggungan mobil, rumah BTN dan sebagainya. Tapi kalau menurut gua itu menurut orang gila bro, orang gila gak sih? Gila dong, di saat lain pada PHK nggak dapat penghasilan, lu cuma dipotong 10 dari 20 juta jadi 10 juta, ya kan? Itu merupakan ya yang tadinya dia pengen mendapatkan sebuah apa ya, belas kasihan dari netizen, akhirnya apa jadi doa sumpah serapah ya kan? Iya, bener. Kalau lu nggak kayak gitu kan, nggak kayak mereka kan? Insya Allah enggak sih mas. Kalau gue sih tergantung sih. Kalau mungkin dari yang lo bilang tuh dia mungkin berani karena pendapatan gaji dia segitu, makanya berani nyicil-nyicil kan. Kalau gue masih punya gaji segitu ya gue cuma nikmatin buat bagi-bagi, buat Tapi kalau menurut gue itu nggak bersyukur banget sih bro orang nih, ya kan? Benar nggak? ya, dibilang bersyukur apa enggak? Sebab dia masih ada penghasilan tuh 500.000 bro, 500.000 buat sebulan. Sedangkan apa daya dengan lu pada ya kan, gitu. Karena dia udah terbiasa sama gaya pas di zaman dia Udah terlalu berpenghasilan 20 juta. mewah ya, udah terlalu wah banget ya. Nah kalau buat lo sendiri nih, ya kan di saat
pekerjaan lo kandas ya kan, pikiran pertama yang ada di otak lo apa nih? Pikiran pertama nih gue pengen buat usaha sih mas, supaya buat muterin tuh Nih duit. mas mulu deh, mendingan mas saya sekalian deh kan. Gue udah biasa manggil mas Gimana? saya Udah sih. biasa manggil mas saya. Jangan Mustang ya kan, jangan Mustang. Nih bukan settingan nih soalnya nih, sorry. Ini keluh kesah mereka boy. Iya. Ya mereka sebenarnya emang temen gue sih, temen lama Dari gue. kecil. Nah tapi memang dia ini nih, dia emang udah tempat kerjaannya yang gue ambil korban PHK, karena kalau gue ngambil orang lain mungkin mereka bisa baper ya kan, bisa sedih ya kan. Kalau gue kan mau nampilin ada kocaknya, ada sedihnya juga. Wah sih. Terus dulu. Alik lah bos. Apa yang lo lakuin pertama kali dalam pikiran lo setelah lo dipecat dari kerjaan lo? Mungkin pikiran gue shock dulu sih mas ya. Shock ya? Shock pasti. Pasti shock di Sedih. semua orang ya kan? Ya Jangan ibaratnya kan diputusin kerja, putus pacar Ih. aja melo ya kan? Aduh, Berhari-hari. pacar lagi. dia lah jangan bahas pacar lagi kan. Karena gue Kita tahu lo balik kagak lagi pernah ke punya topik. pacar bos. Ya kan, Alik tahu. Lo tau kan kecil gue gimana? Main di kali. Terus yang lo Mungkin pikir pertama lo gimana? Setelah sedih, gue kayak ngisi waktu gue tuh kayak tidur, makan, molor, main, Iya, sampai ibadah juga gede, sih. sampai badan gue tadinya gue timbangan kecil gede lagi. Iya, lo emang Gue malah gemuk kurusan aja. nih. Corona gini gue malah kurusan. Gue tuh sempat gemuk, timbangan gue 98, terus gue turun gara-gara gue olahraga, gue ngebeat juga, pas corona timbangan gue naik 3 kilo bro. Alhamdulillah. Gue malah turun nih corona ya. Udah bagilah daging gue ke lo ntar. Hah? Iya. Nah, Boleh dia tuh. kurus mas, kurang Nah. terus ya. Kurang apaan tuh? Yang tahu bahasanya pasti tahu. Ya deh, intinya lo jangan alik ya kan. Alik lah bos, semboyan. Coba lo jelasin lagi kan. Mungkin dari keseharian gue tadi tuh gue kayak berpikir kok gue hidup gue gini-gini aja, Ya, nggak pastilah. ngasilin apa-apaan. Pasti. Jadi gue mikir, gue usaha kali ya dari hasil gaji gue. Apa ya? Jadi mucikari. Om nih om, Amat ya kan. nyediain ya om nih om anjay. Terus langkah pikiran pertama lo banting usaha, banting profesi jadi pengusaha. Iya, gue niatnya. Ibarat tuh kan di situ gue kayak ngasilin juga kan dibanding. Usaha pertama lo sebelum ini setelah Covid apa ya? Aus nih bos. Aus apaan? Seret gak sih lo? Lo batuk kagak tutup lo corona ntar. Astagfirullahaladzim, maaf. Apaan? Aus gak sih lo? Aus lah. Aus gak sih Mau lo? ada minum? Gue dari tadi ditanyain sama Mas Ai masalahnya seret Apa? jadinya. Masa Gini Ai? aja. Siapa itu Ai? Gue Rimba. Itu nama pasar gue udah. Bang Rimba. Nah. Ini aja Bang Rimba. Apa? Gue bikin minuman nih. Apaan? Ada di Oh depan. jadi lo tadi bawa mejang depan lo sekalian mau endorse gitu. Enggak. Pinter lo ya kan? Ini salah satu usaha Lagi gue juga ngomong. nih. Jadi lo mau yang mana nih? Gue pilih aja deh. Ini rasa apaan aja nih? Boleh gue jelasin nih? Pilih tuh. Coba jelasin dulu dong. Nih buat lo semua nih. Ini wirausahanya dia nih. Ntar kita lanjut lagi Berdua ngomong. sama Aldi gue usaha nih. Jadi Alhamdulillah lo sih. sebelum kita minum, jadi lo beralih profesi jadi tukang minuman ini gitu. Iya. Nah. Karena gue usaha yang gue bisa, ya gue bisa bikin minuman sih. Oh jadi lo dulu bekas di hotel juga sih ya? Alhamdulillah. Ya, nah terus nih, kenapa lo milih minuman? Kan ada gitu, misalkan kayak yang lagi sekarang pernah kalau denger yang dari Covid PHK, orang-orang PHK pada nimbun masker akhirnya jual dan gak laku. Lo mungkin udah planning itu nggak akan bertahan lama ya? Iya, soalnya Iya, kenapa ya? karena Soalnya musiman sih menurut itu kan gue. ya musiman. Kalau Kayak contoh aja kan awal-awal kayak masker kayak Sensi dijual sampai mahal-mahal kan. Sedangkan begitu ada masker bahan langsung hancur dong pasaran masker Sensi. Benar, Bukan hancur sih gimana sih kayak langsung udahlah bingung gue ngomong mulu Nah. mendingan minum ya kan. Kan, tadi lo sebelum minum mungkin nih, gue pertanyaan berikutnya, kenapa lo nggak beralih ke makanan? Kenapa lo minuman? Sebenarnya baca dulu dong di yang sini. lo baca lihat dong. Millennial drink. Food and Drink. Nah, Nah ini ada kadaluarsanya gak bro? nggak ada. Nggak ada. Insya Allah. Ini kita sistem pre-order dulu ya mungkin. Tapi ya. nggak kekuatannya berapa hari Sistem nih bro? pre-order. Kalau dibilang berapa hari, ya namanya minuman 200 ml kan pasti habis sih buat sehari. Nggak mungkin disimpan-simpan sih. Oh iya udah oke. Nih, Jadi sekarang- jadi nih guys, ini bebas pengawet ya. Bebas. Ini namanya Millennial Food and Drink, usaha dari temen gue yang kena PHK. Tapi gua akuin jenius sih bro, jenius di saat orang lagi pada bingung, lagi pada cuman ngarepin sembako yang ya kabarnya nggak jelas juga ya kan, ada yang dapat ada yang enggak, tapi lo bikin usaha buat Millennial Food and Drink. Alhamdulillah. Alasan lo buat milenial apa? Ya? Tapi gue minum dulu haus bro. Boleh, Gua cobain. boleh. Nih, Itu rasa apa namanya nih? teh susu. Teh susu. Iya. Ini teh tarik nih yang bisa Sebenarnya lihat. baunya sama kayak teh tea ya.
tapi Hampir gue sama. enakan green tea ah. Nih green tea nih. Green Nih, tea. Green tea ribet aja. minta tuker aja. Iya, apa? Ada lagi sebenarnya green tea matcha, cuman ditunggu aja pasti ada. Ya, Dan jadi makanannya nih bakal ada. siap Berarti ready. nih lo baru pertama kali launching di channel gua. Iya. Oke, bro. Spesial lah. Dia ternyata bro, ya kan ngajak gue buat silaturahmi sekalian ngomongin bahas PHK, mau endorse, bro. Emang suwe ya kan. Ada Ntar bentuknya langsung catet aja nama Instagram Oke, gue. nama Di Instagramnya ada deskripsi di ya. ada di bawah ya. Kalau mau Pokoknya- order bisa langsung DM aja. Nama Instagramnya @millennial_food_drink. Ntar gue bakal cantumin. Tuh, cobain aja enak green tea. ya. Enak kali ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. lu minum ya, teman-teman ya. Minum tangan kanan, bro. Selamat. Buka tangan kanan juga. Thai tea. Hmm. Enak sih. Hmm, Rasanya lo harus cobain Thai tea nih. Gila rasanya. enak sih, bro. Enak parah. Tapi gua akun sih. So, ide lu itu benar-benar jenius banget ya. Jadi lu banting setir dari korban PHK itu awal modalnya dari mana nih? Kalau dibilang modal sih, ya karena kan pas zaman-zaman gue udah selesai nggak kerja kan, adalah simpenan tabungan. Gue pusing kan, nih tabungan lama-lama bakal habis kalau buat kesehari-harian. Karena seharian juga pasti duit nggak bisa minta, udah nggak bisa minta sama orang tua, gimana sih bang? Udah biasa kerja ya kan. Nah kebetulan lagi ada duit tabungan, gue pakai duit tabungan. Jadi daripada itu lo habis buat nongkrong, lo Nah, puterin balik. bener. Oke, alik lau bos. Alhamdulillah. Emang Tangan di dulu bawah dong lo kan. juga. Jadi Meriah buat lo semua banget generasi lo berdua. milenial ya kan, generasi milenial nggak Kita tuh usah harus namanya- heboh sebenarnya. Generasi milenial tuh nggak usah yang namanya pikirannya butek, nggak usah Wah, apa, nggak boleh ya kan, tuh. nggak usah harus Bawa happy aja. hidup itu harus optimis bro, benar gak? Dengan Benar. lo optimis, kehidupan itu terus berjalan. Benar-benar. Wah karena gue liat banyak banget ya, lo liat dong di berita-berita korban PHK sampai ada yang bunuh diri bareng ya kan, terus juga apa namanya ada yang nyeburin segala macam itu. Ibaratnya stres ya. Itu orang-orang yang nggak punya optimis dalam hidup, benar gak? Benar. Kalau lo kan punya optimis dong bro, gue senang Alhamdulillah. ya kan, nggak apa-apa deh. Namanya. Milenial. Jadi ini baru pertama kalinya Millennial Food and Drink gue minum dan gue adalah pelanggan pertamanya tapi gratis karena dia ngendorse ya. Mantap. Subhanallah rasanya enak. Serius. Wajib Jadi, di-order sumpah nih. gue nggak bohong ya, ini bener nggak bohong karena gue ngomong belakang musola tuh, nggak bohong, enak banget. Ya yang di sini tanpa bahan pengawet sih kalau gue lihat. Oke, untuk makanannya sendiri varian makanannya apa? Kalau untuk makanan, gue masih bayangan. acak-acak menu sih. Menu apaan yang menurut gue bakal laku nih di kalangan orang-orang yang iya dong. butuh buat makan Apalagi ya kan? tuh orang Indonesia itu nih, gue kasih tahu orang Indonesia itu ya, murah, enak, banyak tuh orang Indonesia, benar nggak? Banyak. Bener dong. Boncos dong kayak gitu. Iya itu, Lo kenyang, gue kurang. Iya. Sekarang lo mungkin tahu salah satu makanan nasi goreng yang dikelola sama apa restoran yang ada di Jepang, sebut aja inisialnya S belakangnya A, tahu dong? Apaan tuh? Ya kan, kayak ada Gak biasa gue makan makanan luar. sol apalah gitulah, Oh, ya iya. kan, tahu paham lah. Itu Paham, mereka banyak dong nasi gorengnya kan, tahu kan? Itu mereka bener-bener laku loh, paling favorit nasgor loh karena banyak dan murah. Karena banyak tuh ya. Mm-mm. Emang nasi Tapi goreng enak sih. kalau buat gue sih masih murahan nasi potatang sih. Ya, potatang 10.000 udah banyak. 7.000 Bos. dapat banyak. Nasi ulam wajib coba. Kerupuknya dipisah Ya, anjay. jadi gue sih salut bener sama lo bro. Nah kalau buat lo sendiri nih, dalam merintis usaha ini kesulitan pertama lo di saat lo kan posisi lagi down nih, Bener. ya kan? Lo sempat berpikir gak, apakah mungkin usaha gue laku? Apakah mungkin usaha gue akan dicintai oleh masyarakat luas? Secara kan minuman lo banyak banget yang udah sampai sama mereknya, Bener-bener. ya kan? Bahkan lo juga banyak juga di swalayan atau juga di pasar-pasar udah banyak banget. Nah, visi misi lo dalam mengembangkan apa namanya usaha ini apa sih?